Ada sebuah pertanyaan, bagaimana menepis syubhat jika muncul istilah ada seorang da'i minad du'at atau ustaz dari asatidzah, dia mengatakan saya sudah bertobat dari penyimpangan, dari berbagai macam penentangan, dari berbagai macam perkara yang sudah pernah lalu. Terus orang mengatakan kembalikan haknya, kan begitu ya. Artinya apa? Ustazkan lagi, kan begitu. Kita mendengar tentang kisah-kisah di zaman dahulu, di mana ada yang mendengar tentang kisah apa? Subair bin Azal, Al-Muradi. Terdapat padanya apa? Pemikiran terkait dengan apa? Syubhat dalam perihal apa? Pengambilan, barakallahu fikum, terkait dengan apa? Mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabih. Lalu Umar bin Khattab memberikan obat dengan cara apa? Pencambukan. Dimasukkan penjara. Pingsan, dicambuk saya pingsan. Dipukul saya pingsan. Setelah itu keluar lagi, sudah sadar, maju lagi kepada Umar. Ditanya, bagaimana? Masih ada di kepala? Masih. Diobati lagi. Penjara lagi. Keluar lagi, masih ada? Masih ada. Kasih lagi, kan begitu ya. Sampai betul-betul sudah hilang. Sudah lenyap. Kemudian beliau perintahkan untuk apa? Pindah. Untuk berkunjung ke negeri yang ada padanya ulama. Belajar dulu. Belajar dulu. Kata Subair, bahwa pengobatan Umar atas syubhat yang pernah bercokol itu memberi manfaat kepadaku hingga aku tidak keluar, yaitu menentang bersama orang-orang Khawarij. Lihat bagaimana para ulama dalam hal menyembuhkan tentang syubhat yang pernah bercokol pada seseorang. Fabarakallahu fikum, kalau ada istilah, ada seorang ustaz, kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan, lalu orang mengatakan, kembalikan haknya, ustazkan dia. Barakallahu fikum, perhatikan ya akhi. Seandainya mungkin dia menjadi seorang yang thalabul ilmi terlebih dahulu, nampak tentang statementnya, nampak tentang pendapatnya, nampak mauqifnya, barakallahu fikum, satu saat kalau Allah mengizinkan, Allah menghendaki, akan apa? Akan diustazkan lagi. Jangan terburu-buru, barakallahu fikum. Dan pada hakikatnya siapa yang memaksa kita untuk diustazkan, kan begitu ya? Barakallahu fikum. Ada memang orang-orang apa di sini ya, demam juga ya. Demam ustaz, kan begitu ya. Kalau tidak diustazkan tidak mau. Walaupun sudah belajar, barakallahu fikum. Kita semua saling belajar. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, setingkat beliau yang dikatakan sudah apa? Kibar ulama. Bahkan beberapa fatwa itu kadang merujuk kepada beliau. Ada yang pernah bertanya, bagaimana kita itu bisa menjadi seorang penuntut ilmu dan kapasitasnya menyerupai Syekh bin Baz. Kata Syekh Saleh, saya bukan talibul ilmu, saya ini orang tidak tahu, orang yang bodoh, kan begitu ya. Bahasa kasar kita, kan begitu. Untuk sampai kepada Syekh bin Baz butuh apa? Langkah yang panjang. Saya seperti kalian. Orang yang juga baru belajar, sama-sama untuk belajar. Coba seandainya itu ditanyakan kepada kita. Ditanyakan kepada kita. Misal ya, Ustaz, bagaimana kita itu supaya menjadi seorang thalabul ilm, terus tingkatannya nanti bisa gampang itu. Hafalkan ini, hafalkan itu. Ilmu saya sudah sebanding dengan fulan-fulan, kan begitu ya. Lihat tawadhu'nya para ulama, kan begitu. Padahal kalau kita lihat, Masya Allah, ilmunya Syekh Saleh luar biasa, kan begitu ya. Kita mengenal beliau, syarah-syarah beliau, jawaban-jawaban beliau, kan demikian, mauqif beliau. Tapi ketika ditanya tentang bagaimana untuk menjadi seorang thalibul ilm, bagaimana untuk kemudian melangkah ilmunya sampai menyerupai Syekh bin Baz, terjadi tawadhu yang luar biasa. Terjadi tawadhu yang luar biasa. Barakallahu fikum. Dan itu bukan dibuat-buat, artinya untuk bergaya, bukan. Jujur, untuk seperti itu beliau katakan. Oleh karenanya Umar mengatakan,
Man qala ana alamun nas wa huwa ajhlun nas. Siapa yang mengatakan saya orang yang paling berilmu, saya orang yang paling tahu, saya yang paling luas ilmunya, dia orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Nah, barakallahu fikum.